Share screen. Ya, kita masuk ke Christian Leadership sesi ke-6. Berarti tinggal satu pertemuan lagi ya. Kita akan membahas tentang kepemimpinan di dalam krisis dan tantangan. Jadi khusus pada saat mengalami krisis dan tantangan. Jadi hakikat kepemimpinan Kristen di dalam krisis. Jadi kepemimpinan Kristen itu tidak bergantung pada kekuatan manusia semata, melainkan pada otoritas firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Jadi dalam masa krisis, seorang pemimpin Kristen dipanggil untuk menjadi yang pertama gembala yang melindungi dan menguatkan umat, kemudian sebagai pelayan yang mengutamakan kepentingan orang lain di atas dirinya, dan juga saksi yang menunjukkan iman dan pengharapan di tengah ketidakpastian. Mari kita lihat satu persatu ayatnya. Yohanes 10 ayat 11. Minta tolong dibacakan. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, jadi seorang pemimpin Kristen dipanggil untuk menjadi seorang gembala yang memberikan nyawanya ya bagi pengikutnya. Kemudian sebagai pelayan yang mengutamakan kepentingan orang lain di atas dirinya. Markus 10 ayat 45. Kerana anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi barang siapa yang ingin terbesar di antara kamu, hendaknya dia melayani ya. Jadi pemimpin tugasnya sebenarnya pelayan. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa bayangkan kalau misalnya di Indonesia itu para pejabat pemerintahan itu mempunyai mental seperti ini, wah bisa maju Indonesia. Bukan menjadi bos, tapi menjadi pelayan. Kemudian juga menjadi saksi yang menunjukkan iman dan pengharapan di tengah ketidakpastian. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, itu ya, dipanggil sebagai seorang saksi juga, dan kita harapkan kalau kita sudah belajar bersama-sama di STOS ini, kita juga berbagi berkat kepada yang lainnya untuk mengajar, melayani, mengerjakan misi, kabaran Injil, dan sebagainya. Jadi Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang berbeda dengan gembala upahannya. Ini ciri-cirinya seorang gembala yang sejati ya. Gembala sejati itu mengenal dombanya dan peduli pada mereka. Yang kedua, tidak lari ketika bahaya datang, misalnya binatang buas dan sebagainya, melainkan rela berkorban demi keselamatan kawanan. Yang ketiga, memberikan nyawanya disalib sebagai wujud kasih terbesar. Ini gembala agung kita seperti ini ya. Itu adalah menjadi peta teladan bagi setiap orang percaya, khususnya pemimpin Kristen, harus mempunyai sikap rela berkorban. Kalau mau pelayanan nggak berani berkorban terlebih dulu ya repot juga gitu.
Eh, saya bergumul dengan beberapa rekan-rekan pelayan hamba Tuhan itu karena mereka tidak mau memulai pelayanan kalau belum ada donatur, ya itu yang saya nggak setuju. Kita mulai dulu, nanti kebutuhan itu Tuhan yang menyediakan, jadi kita nggak perlu khawatir. Nah kalau mereka tidak, tempat tersedia dulu, ada donaturnya dulu, baru pelayanan, ya nggak mulai-mulai saudara. Bagi kepemimpinan Kristen, ayat ini menegaskan bahwa seorang pemimpin rohani dipanggil untuk menggembalakan dengan kasih, pengorbanan, dan kesetiaan, bukan demi keuntungan diri sendiri. Nah kalau zaman sekarang di banyak gereja kan banyak yang hamba Tuhannya pelaku bisnis, maka motivasi sama spiritnya sebagai bisnismen dibawa ke dalam gereja, itu yang jadi kacau balau. Kalau untung ya buka cabang, kalau rugi ya stop gerejanya. Nah itu kacau balau motivasinya. Markus 10 ayat 45 tadi sudah dibacakan ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau sekarang kan orang mengundang hamba Tuhan itu kan macam-macam. Ada yang minta fasilitas di hotel minimal bintang 5, minimal disebut pakai mobil tertentu. Nah itu yang sudah kacau balau, itu bukan hamba Tuhan, itu hamba upahan. Ya seperti itu, hamba upahan. Yesus menegaskan bahwa tujuan kedatangannya adalah melayani, bukan dilayani. Jadi ia memberikan teladan kepemimpinan yang berbeda dengan pola dunia. Kalau dunia seperti ini ya, dunia pemimpin ingin berkuasa dan dilayani. Nah ini kalau pemimpin duniawi ya, ingin berkuasa dan dilayani. Tapi kalau kita melihat teladan Kristus, Kristus itu pemimpin sejati yang rela melayani dan berkorban. Nah, sangat minim sekali gembala-gembala yang menyadari ini ya. Banyak gembala-gembala di gereja-gereja, khususnya gereja besar, itu sudah tidak peduli lagi dengan melayani dan berkorban. Mereka berpikir, saya kan sudah cukup berkorban di waktu awal-awal perintisan. Padahal berkorban itu tidak mengenal kata waktu berhenti. Sampai kita setia sampai akhir ya berkorban, rela berkorban. Nah puncaknya Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan, bukti kasih terbesar. Nah aplikasi untuk kepemimpinan Kristen. Seorang pemimpin dipanggil bukan untuk mencari posisi atau kehormatan, tetapi untuk mengabdikan diri bagi orang lain. Jadi lebih mengutamakan pengikutnya ya, bukan dirinya sendiri. Di dalam krisis, nah ini kita menyoroti saat mengalami krisis ya. Pemimpin Kristen harus meneladani Kristus dengan tetap melayani, menanggung penderitaan, bahkan rela berkorban demi kebaikan jemaat dan kemuliaan Allah. Nah ini deminya ya penting. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Sudah baca. Ini sudah ada ini. Silakan dibaca, sudah ada. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian. Kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Ya, itu dia ya. Jadi Yesus menyebut orang percaya sebagai terang dunia. Artinya, kehidupan kita harus menjadi kesaksian yang nyata bagi dunia. Dikatakan di situ tadi, terang itu terlihat. Jadi seperti kota di atas gunung ya. Kalau kita di atas berarti melihat yang di bawah. Jadi bukan hanya memandang ke atas terus, pengen mencapai jabatan yang tertinggi dan sebagainya. Kemudian terang itu bermanfaat, artinya memberi arah, memberi harapan dan kehidupan. Dan juga tujuan akhirnya itu supaya Allah dipermuliakan melalui perbuatan baik kita. Jadi bedanya dengan kepemimpinan duniawi, kalau duniawi kan sesuai dengan kuasanya dia, untuk kepentingannya dia atau kelompoknya. Tapi kalau kepemimpinan Kristen, tujuan akhirnya itu supaya Allah dimuliakan. Seorang pemimpin Kristen dipanggil untuk hidup transparan, tidak munafik, agar jemaat melihat keteladannya. Dan juga membawa pengaruh yang positif, bukan hanya kata-kata, tapi juga melalui suatu tindakan yang nyata. Dan menjadi terang di dalam krisis dan tantangan. Hadir, menguatkan, dan menunjukkan jalan menuju Kristus. Saya suka prihatin ya, melihat begitu banyak hamba Tuhan yang sebenarnya gerejanya tidak terlalu besar. Dalam arti jumlah jemaatnya itu masih bisa di-cover lah. Nah, pada saat mengalami krisis, jemaatnya itu tidak dikunjungi, tidak divisitasi, tidak didoakan, tidak dikuatkan, dan sebagainya. Beda dengan misalnya donatur ataupun jemaat kaya yang memberikan persembahan banyak gitu ya, pasti dikunjungi, didoakan. Tapi kalau jemaat yang persembahannya kecil, dicuekin. Nah, ini sangat buruk sekali ya. Contoh yang sangat buruk sekali. Sekarang yang kedua, kita melihat tantangan yang dihadapi pemimpin Kristen. Yang pertama adalah tekanan eksternal. Ada tekanan eksternal yaitu perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang menekan iman. Jadi seperti di Indonesia itu kan sebagai minoritas, gereja juga banyak yang dipersulit izinnya untuk membangun, untuk mendirikan rumah-rumah ibadah ataupun rumah doa ataupun rumah retreat, dipersekusi, diobrak-abrik dan sebagainya. Nah, memang sebenarnya bukan kita yang dituju, mereka sebenarnya menolak Yesusnya. Jadi kita tidak perlu terlalu larut gitu ya terhadap persekusi yang begitu hebat. Ya, kita ikut Yesus, detik kita ikut Yesus, detik itu juga kita menjadi musuh iblis. Menjadi musuh iblis ya berarti pasti akan ada cobaan, tantangan, godaan, termasuk persekusi, penyiksaan dan sebagainya yang akan melemahkan iman kita. Yang kedua, krisis internal. Ya, ini perpecahan macam-macam karena doktrin, karena uang, karena harga diri dan sebagainya. Kurangnya komitmen atau menurunnya spiritualitas jemaat. Nah, ini akan menyebabkan krisis di antara internal ya. Kemudian kelelahan rohani dan emosional, terutama kalau saat kita pelayanan intensitasnya cukup tinggi ya. Dalam seminggu itu full gitu, itu akan menyebabkan kelelahan rohani dan emosional. Jadi pemimpin sering dituntut banyak, tapi kurang mendapat dukungan. Nah, ini menyebabkan imannya merosot, kemudian merasa lelah di dalam melayani, secara emosi, waduh, gak dihargai, akhirnya berhenti pelayanan dan sebagainya. Ini tantangannya. Kemudian juga ada tantangan dari pengaruh dunia, sekularisme, materialisme, relativisme moral yang memakan integritas. Jadi integritas orang Kristen ini kan sudah terkenal ya. Setia, rela berkorban, bisa dipercaya, tangguh dan sebagainya. Tapi sebenarnya di atas semuanya itu bukan kekuatan dari dirinya sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang ada di dalam dirinya yang menguatkan.
Yang ketiga, karakter pemimpin Kristen di dalam krisis. Jadi untuk bertahan dan memimpin dengan benar, pemimpin Kristen itu harus berakar pada firman dan menjadikan Alkitab sebagai dasar keputusan atau sumber hikmat. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ya, silakan yang sudah ketemu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, dipelengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, di awal-awal tadi segala tulisannya itu sebenarnya kurang tepat terjemahnya. Saya nggak tahu kenapa LAI menerjemahkan segala tulisan, walaupun nggak salah secara mutlak sih, tapi itu seharusnya dan artinya memang adalah segala kitab suci. Jadi bukan asal tulisan, segala kitab suci. Jadi yang dimaksudkan tulisan di situ adalah kitab suci. Jadi menjadikan Alkitab sebagai dasar pengambilan keputusan, sumber hikmat dan sebagainya untuk menguji bagaimana pengajarannya, apakah sesuai atau tidak, seperti yang digambarkan kitab suci atau tidak, menyimpang atau tidak, kontradiksi atau tidak. Kemudian berdoa dan bergantung pada Tuhan yang adalah sumber damai dan hikmat sejati. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, jadi ingat ya, di bagian lain kitab suci itu doa orang benar itu besar kuasanya. Doa benar itu harus disoroti orang benarnya dulu. Orang benar itu bukan benar dalam pengertian dia sendiri, tetapi dibenarkan oleh Allah. Nah, kita dibenarkan oleh Allah di surga, Allah Bapa di surga. Kalau kita mempunyai iman, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka doa kita akan besar kuasanya. Kemudian doa yang dikabulkan seperti doa Bapa kami itu hanya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita boleh meminta apapun, tetapi harus kita akhiri dengan jadilah kehendak-Mu. Karena kita tidak maha tahu, kita tidak maha kuasa. Kita seringkali tidak tahu apa yang kita minta. Apakah itu akan baik untuk kita ataukah malah mencelakai kita. Jadi yang terbaik adalah jadilah kehendak-Mu. Beres sudah. Kita boleh membawa list permohonan doa-doa kita, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Yang ketiga, berani dan teguh. Tidak menyerah meski ada ancaman. Jadi Yosua 1 ayat 9. Coba kita lihat. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, biasanya di dalam pelayanan itu godaan terbesar memang saat kita tidak tentu arah ya. Mau kemana, mau berapa hari, kemudian bekalnya cukup atau tidak. Tapi kalau kita yakin bahwa itu adalah misi yang Tuhan tanamkan untuk kita kerjakan supaya kita berangkat, ya kita berangkat, menyediakan diri untuk berangkat. Karena segala sesuatunya itu pasti sudah Tuhan sediakan. Jadi jangan tawar hati ya. Pada saat saudara yakin bahwa saya yakin betul ini adalah panggilan Tuhan, ya sudah kerjakan saja. Nanti Tuhan akan arahkan, pimpin, arahkan, lindungi, memelihara, mencukupkan. Rendah hati dan melayani,
Jadi tidak mencari keuntungan diri sendiri seperti gembala-gembala upahan itu ya, hamba-hamba upahan itu ya. Tapi kesejahteraan jemaat. Makanya kan ada guyonan bisnis yang paling menguntungkan itu sebenarnya bisnis buka gereja. Itu yang paling menguntungkan. Dan itu fakta. Banyak orang tahu-tahu menjadi hamba Tuhan Kejadian, nggak tahu dia sekolah teologi di mana ataupun ikut kursus di mana, punya pengetahuan Alkitab dari mana, tahu-tahu naik mimbar gitu. Jadi ada kerendahan hati dan melayani. Kalau melayani, mau melayani harus mau belajar, mau melayani harus mau belajar juga, mau diproses, mau dibentuk. Coba kita lihat Filipi 2 ayat 5-7. Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, mengosongkan diri itu kenosis ya. Jadi dia yang sungguh-sungguh Allah mengosongkan diri untuk menjadi manusia. Gimana sih menjadi manusia? Makanya Tuhan yang kita sembah itu tahu persis pada saat orang putus asa, menangis, sedih, karena dia pernah menjadi manusia. Jadi tidak mencari keuntungan diri sendiri ya, tapi kesejahteraan jemaat itu yang selalu dipikirkan. Kemudian juga adaptif dan visioner. Jadi mampu membaca situasi, tapi tetap memegang arah kemana yang Tuhan kehendaki, kemana yang Tuhan mau. Jadi sebenarnya bukan mengerjakan pelayanan sesak carpe diem gitu ya, semaunya sendiri, tapi memegang arah yang Tuhan pimpin. Yang keempat sekarang, respon kepemimpinan Kristen di dalam krisis. Menguatkan iman jemaat, memberi pengharapan di dalam Kristus. Nah, kemarin saya mendoakan teman pelayan saya yang biasanya mengantar saya kemana-mana. Dia mengalami krisis setelah anaknya masuk perguruan tinggi dan membutuhkan uang banyak. Jadi dia sampai harus, ya pokoknya mengalami krisis. Nah, jadi ya sudah, kami bercerita, kemudian mendoakan dia dan keluarganya. Nah, pemimpin itu seperti itu, saudara, mau menengok, menguatkan iman jemaatnya, menengok satu persatu sebisa mungkin ya. Jadi bukan pilih kasih yang donaturnya aja ataupun yang memberikan persembahan besar aja dikunjungi, didoakan. Tapi yang persembahannya kecil, bahkan tidak memberikan persembahan juga didoakan, dikunjungi, tidak apa-apa. Yang kedua, membangun komunitas yang saling menopang. Jadi komunitas itu produktif ya, saling menopang, saling menguatkan. Ibrani 10 ayat 24-25. Mari kita lihat. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam hati dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini dia yang sekarang jarang ada ya di banyak gereja, di jemaat banyak gereja ya. Saling peduli, saling menopang, itu jarang sekali ya. Persekutuan meskipun sebentar gitu ya, biasanya habis ibadah ya sudah selesai. Meskipun ada juga yang makan-makan, tetapi kalau sampai pada titik saling peduli, memperhatikan, mendoakan dan menopang, itu yang susah ya. Kalau bahkan di gereja mula-mula itu kan apa yang menjadi milik yang berkelebihan mencukupkan yang kekurangan, sehingga mereka tidak ada yang kekurangan.
karena hartanya harta bersama. Mereka tahu bahwa berkat lebih yang Tuhan berikan itu juga dari Tuhan, yang dibagikan kepada mereka yang kekurangan. Nah ini yang jarang sekarang ya. Kemudian mengambil keputusan bijak, tidak panik, tapi tetap bijaksana di dalam tindakan. Jadi mengambil keputusannya bijak, menjadi teladan hidup, memperhatikan kesetiaan, integritas, dan kasih. Ada 3 itu ya, kesetiaan, integritas, kasih. Loyal, integrity, and love. Kasih maksudnya ya kasih dalam Tuhan ya. Kepemimpinan Kristen dalam krisis bukan soal strategi duniawi semata, tetapi tentang iman yang teguh, karakter yang kuat, dan hati yang mau melayani. Pemimpin Kristen dipanggil untuk menjadi terang dan garam di tengah tantangan, untuk menunjukkan bahwa Kristus adalah kepala gereja dan sumber pengharapan yang sejati. Yang kelima, contoh teladannya ya, Nehemia misalnya, ini jelas ya. Nehemia pemimpin dengan keberanian dan doa. Konteks waktu kita lihat di Alkitab pada saat krisis, pada saat Yerusalem hancur, tembok roboh, bangsa dalam ketakutan, bangsa Israel dalam ketakutan. Tantangannya adalah tekanan dari musuh, ancaman politik, dan semangat umat yang mulai menurun, mulai merosot. Nah, respon Nehemia ini seperti apa? Responnya, pertama kali dia kerjakan itu dia berdoa. Berdoa terlebih dahulu sebelum bertindak. Coba mari kita lihat Nehemia 1 ayat 4-6. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-mu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapnya. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ya, jadi respon di tengah krisis itu pertama kali yang Nehemia lakukan adalah berdoa. Berdoa dahulu sebelum bertindak, minta hikmat pada Tuhan, bahkan meminta petunjuk langkah apa yang harus dilakukan pertama kali. Karena langkah awalnya itu sulit ya, kalau kita tidak mendapatkan hikmat, kita kadang-kadang melakukan serampangan gitu ya, khususnya pada saat mengalami krisis. Kemudian memimpin dengan keteladanan, bukan sekedar perintah. Nehemia 2 ayat 17-18. Ya, silakan. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuh dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Marilah kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allah, ku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membantu. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ya, karena Nehemia sudah melakukan keteladanan terlebih dahulu, jadi bukan hanya sekedar main perintah ya. Maka bawahannya itu yang lain itu melakukannya dengan sukacita. Apalagi kalau itu ditegaskan itu adalah perintah Allah.
Jadi langkah pertama kali tepat ya berdoa. Kita meminta hikmat, kemudian meminta petunjuk. Langkah pertama yang harus kita kerjakan apa saat kita mengalami krisis. Kemudian menghadapi intimidasi dengan iman. Nehemia 6 ayat 9. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, dikiranya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan, tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ya, tetap menghadapinya dengan menghadapi segala intimidasi itu dengan iman ya. Kadang kita kalau tidak mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan, kita merosot ya. Waduh, ini pasti kalah, ini pasti akan hancur lebur ya. Seperti kondisi Indonesia sekarang kan di mana-mana demo, penjarahan, perusakan, pembakaran. Ya, yang kita butuhkan adalah berdoa. Berdoa minta hikmat, pertolongan Tuhan untuk langkah pertama kalinya apa, dan juga sekaligus pertobatan. Karena umat Tuhan juga banyak yang acuh tak acuh dengan mereka yang tertindas. Kan tuntutan Tuhan itu cuma dua, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dua itu aja, nggak banyak-banyak keadilan dan kebenaran dijalankan. Tuhan nggak menuntut yang berlebihan bagaimana, tapi di Indonesia kan jelas keadilan dipermainkan, ya kebenaran bisa diselewengkan dan sebagainya. Nah, pelajaran yang kita dapat, pemimpin Kristen harus berani, penuh doa, dan memberi teladan di dalam kesulitan, di dalam krisis. Contoh yang kedua, Daniel. Kalau tadi Nehemia, sekarang contoh yang kedua, Daniel. Daniel adalah pemimpin dengan integritas di tengah tekanan. Konteks krisisnya pada waktu itu adalah hidup di dalam pembuangan, di tengah budaya Babel yang menentang iman. Jadi Daniel hidup dalam masa pembuangannya. Tantangannya adalah tekanan untuk berkompromi iman, yaitu makan makanan najis, menyembah berhala, dan sebagainya. Nah, tentu konteks modern kita mempunyai masing-masing mempunyai tantangan sendiri ya. Seperti Bu Ayu di Hong Kong tentu berbeda tantangannya dengan waktu di Sumba dan sebagainya. Nah, respon Daniel adalah menjaga kekudusan dan tidak kompromi. Mari kita lihat di Daniel 1 ayat 8. Daniel berkata tanggapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminumnya raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Walaupun itu privilege ya, ditawarkan oleh juru masak kerajaan, tapi dia dengan tegas untuk menjaga kekudusan dan tidak kompromi terhadap semuanya itu. Kemudian tetap berdoa meski dilarang. Daniel 6 ayat 10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ya, dengan larangan yang dibuatkan oleh Raja Darius, Daniel tetap berdoa. Karena apa? Karena Allah yang disembah, Yahweh yang disembah, itu raja di atas segala raja. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan. Karena Raja Darius pun ada di tangan Allah ya. Jadi dia tetap terus berdoa. Kemudian menjadi saksi akan kuasa Allah di hadapan raja. Daniel 2 ayat 27 sampai 28. Daniel 2 ayat 28. Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampri,
orang berilmu atau ahli nujan. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasianya. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nabukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Amin. Ya, jadi kita harus berani menjadi saksi ya, seperti dimanapun kita berada, apakah dalam negeri, di pedalaman, di pedesaan, di luar negeri, bahkan kita harus berani menjadi saksi. Karena dunia ini sudah kacau dengan dosa, saudara. Kalau kita tidak berani bersaksi, bahkan gereja-gereja KW, gereja-gereja imitasi itu banyak. Yang hanya sebenarnya beribadah untuk memuji memuliakan dirinya sendiri di dalam worship. Nah, kalau kita tidak berani bersaksi, tidak berani mengutarakan firman Tuhan, ya kita dilindas. Mereka benar dalam pendiriannya sendiri, tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan harus, tadi dikatakan harus dipakai sebagai penguji segala sesuatu, supaya kita tetap sesuai dengan jalan Tuhan. Jadi pelajarannya adalah pemimpin Kristen itu harus memimpin dengan integritas, dengan tetap setia, meski ada ancaman. Daniel 1 ayat 8 ya, ini sudah tadi sudah bisa dibacakan? Sudah, Pak. Sudah ya. Daniel berada di tengah budaya Babel. Jadi pembuangannya, kita bisa membayangkan ya. Budaya berbeda. Dengan Israel yang religius, yang teosentris, kemudian ke Babel yang antroposentris. Nah, kalau sekarang kebalikannya. Gereja justru banyak yang mengadopsi spirit-spirit antroposentris ketimbang teosentris. Khotbah-khotbahnya sudah mulai kendor, digantikan dengan motivasi-motivasi. Cara membina keluarga yang itu bukan psikologi, itu bukan mimbar psikologi. Cara supaya tidak terikat oleh kekayaan, tapi sebenarnya yang diberitakan adalah bagaimana caranya cari duit. Bagaimana itu bisa diberitakan di gereja? Firman Tuhan kan banyak, segitu banyak dari PL dan PB yang bisa kita pilih untuk kita beritakan. Daripada mengadopsi, mengarang bebas, teologi spekulasi. Jadi Daniel berada di tengah budaya Babel yang penuh kompromi. Namun ia berketetapan hati untuk tetap setia kepada Allah. Ya, tentu kalau dia bisa tetap setia kepada Allah, tentu itu Roh Kudus ya, yang membuat dia setia ya. Termasuk juga si Sadra Mesa Abednego ya, pasti dikuatkan ya. Bukan dari kemampuan mereka sendiri atau karena imannya yang teguh. Keputusan tegas, tidak mau ikut arus dunia. Integritas pribadi, menjaga kekudusan meski di dalam tekanan. Kemudian keteladanan rohani. Iman yang kokoh menjadi berkat bagi rekan-rekannya. Yaitu tadi Sadra, Mesa, dan Abednego. Sekalipun diancam, mereka juga tidak mau menyembah raja ya, meskipun dibakar. Jadi seorang pemimpin Kristen dalam krisis itu dipanggil untuk teguh memegang prinsip iman. Ini yang pertama kali ya. Teguh memegang prinsip iman. Meski ada tekanan kompromi. Kamu tetap percaya Yesus atau lehermu digorok? Banyak orang yang dengan sombong, kalau saya pasti setia sampai akhir. Kalau saya tidak berani jawab begitu, saudara. Kalau saya katakan, kalau Tuhan kuatkan saya pasti akan setia sampai akhir mengikut Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak kuatkan saya pasti akan menyangkal dia. Kekuatannya bukan pada saya, tetapi kekuatannya itu pada Allah sendiri. Pada kedaulatan Allah yang memegang saya, bukan saya. Nah, seperti lagu pujian mengikut Yesus, keputusanku
Itu sebenarnya bukan pujian. Dia memuji dirinya sendiri. Saudara pelan-pelan jujur coba nikmati lagu-lagu pujian. Ini arahnya kemana sih? Memuji Tuhan atau memuji diri sendiri? Saudara pasti akan tahu. Kalau saudara minta Roh Kudus untuk menyingkapkan, saudara akan merasa, akan memandang dengan cara yang berbeda. Ini bukan pujian loh. Lirik, kalau misalnya memuji untuk Allah harus liriknya diganti. Walaupun lagunya enak. Jadi nggak bisa asal memuji gitu ya. Yang kedua, menjadi teladan integritas. Jadi bukan hanya dalam perkataan, tapi juga keputusan hidup. Kemudian menunjukkan keberanian rohani yang menular, sehingga jemaat pun dikuatkan. Kita baca ini yuk, Daniel 6 ayat 1, Daniel 6 ayat 10. Ini sudah ada. Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, di tengah krisis ya tetap memuji Tuhan ya. Pada saat dia memuji Tuhan tuh Roh Kudus akan masuk memberikan hikmat pada dia apa yang harus dilakukan. Mengambil sikap bagaimana, mengambil keputusan bagaimana, langkah selanjutnya bagaimana, itu terarah. Jadi 2 hal ya, berdoa, memuji Allah. Daniel tahu ada larangan berdoa kepada siapapun kecuali raja. Jadi dia kan ada dalam pembawaan Babel ya. Ada ketentuan bahwa siapapun yang memuji selain raja, dia akan dihukum mati. Tapi Daniel nggak takut, saudara. Ya tetap dia berdoa kepada Allah. Kemudian ia tidak menyembunyikan imannya, bahkan tetap membuka jendela ke arah Yerusalem sebagai tanda kerinduannya kepada kota kudus dan janji Allah. Dikatakan di sana 3 kali sehari. Itu menunjukkan disiplin rohani yang teratur. Jadi bukan hanya di saat krisis, tapi dengan disiplin sesuai dengan waktu, 3 kali sehari dia melakukannya. Sikap Daniel mengajarkan ketekunan, keberanian, dan kesetiaan kepada Allah. Lebih tinggi daripada perintah manusia. Jadi kalau kita menempatkan Allah di atas segalanya, otomatis perintah-perintah manusia itu harus di bawahnya. Coba kita baca Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada pada manusia. Ya kalau perintah manusianya itu sesuai dengan firman Tuhan, ya nggak apa-apa kita ikuti. Tapi kalau bertentangan, kontradiksi, bahkan menolak firman Tuhan, ya kita lawan. Ini tadi sudah dibaca ya, Daniel 2 ayat 27 yang berkaitan dengan ahli nujum. Jadi di sini Daniel menegaskan bahwa rahasia tidak bisa diungkapkan oleh manusia, tetapi Allah yang Maha Tahu di sorgalah yang menyingkapkan misteri, karena yang Maha Tahu. Kurang 15 menit. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan dinyalakan kameranya. Ya, silakan. Bapak Oliveira keluar dia, koneksinya putus mungkin. Dia ada di pedalaman soalnya. Ya, silakan.
Lagi pada sibuk kali ya Pak dosen. Ya. Oke, silakan. Tadi Pak Max mau terlambat. Terganggu jaringan kayaknya tadi Pak. Dia sering ngomong-ngomong tapi tidak jelas, semuanya tabrakan dengan suaranya Pak dosen. Oh, ya, ya, ya. Mau tanya sedikit Pak, siapa itu kemarin yang sering masuk itu, yang bertua itu? Pak Mana Max, dia? Pak Max, ya itu dia izin lagi di perjalanan. Orang Katanya mana itu? orang Flores, tapi tinggal di Balikpapan dia. Oh, Sama dengan Pak orang Ponijan dia. Pak Ponijan kan Balikpapan juga. Tapi Pak Ponijan itu GPDI kalau dia Katolik. kalau nggak salah sih, ya kelihatan. Kalau dia Katolik. Kalau Pak Oliveira itu GSIA Timor Leste. Mulai yang. Tapi saudaranya tadi cerita di Surabaya katanya. Oh, oke. Ada saudara di Surabaya, enggak tahu dia jadi warga negara sana. Hmm, iya. Iya. Jadi saya sharing sedikit ya. Ada saudara saya yang Muslim tuh kan. Terus dulunya Kristen, dia mualaf ke Muslim begitu. Dia sering sharing lah tentang kesuksesannya, diberkati terus hidupnya dan lain-lain lah. Terus sering memotivasi juga. Kalau memotivasi sih nggak apa-apa, kita oke lah, kita hargai gitu. Tapi kadang-kadang dia seakan-akan bagi mereka ya pemberian, semakin kita memberi kepada orang itu, maka hidup kita akan semakin baik kayak gitu ya di mata Tuhan, dan hidup mereka semakin sukses. Dan seringkali tuh datang ke saya, Pak dosen, nah kamu kalau bersedekah, kamu kalau rajin ini menolong orang susah, menolong anak-anak yang begini-gini, kamu nanti hidupnya sukses kayak saya dan lain sebagainya. Saya santai aja, saya jawab gini, ya saya hargai itu, memang memberi itu tidak salah, saya bilang. Tapi menurut kita kan di dalam Tuhan, saya bilang, sebanyak apapun kebaikan kita di dunia ini, di muka bumi ini kita berbuat baik, belum tentu itu menyelamatkan jiwa kita, iman kita kepada Tuhan Yesus, saya bilang. Ya, dan di situ dia mulai stop memaksa kita untuk bersedekah di apa namanya, di bagiannya dia gitu. Kadang-kadang saya malas layani itu Pak dosen, ya ampun gitu. Ya kan Dia udah salah, kita lihat di saudara. Yesaya kan, yang sering kita baca, segala kesalahan kita di hadapan Allah yang Maha Kudus itu seperti kain kotor. Dalam Iya, bahasa betul. aslinya itu seperti kain bekas cemar perempuan yang begitu menjijikkan. Jadi kalau segala kesalahan kita seperti kain kotor, apalagi dosa-dosa kita mau menyumbang, mau berbuat baik apapun, bersedekah apapun, itu di Iya, hadapan Allah yang Maha Kudus kekotoran. nggak dapat, benar. Jadi Dan bagi mereka hanya yang bagi berbuat baik kan, bagi ya surga gitu kan. Iya. bagi Tapi kadang saya layani, kadang tidak lah gitu. Kadang ya malas juga sih kadang-kadang. Karena dia dulu aslinya Kristen gitu. Karena dia mengejar apa atau orang yang mengajaknya masuk sehingga dia mualaf ke Islam begitu. Anaknya om saya, bukan orang lain. Gitu. Ya, jadi saya menghargai, respect kalau dia datang curhat, ya curhat boleh, kita saling menghargai, toleransi. Tapi jangan sampai lu mau ngajar kebalik kita kayak gitu. Itu kan kayak agak gimana ini orang gitu, kasihan gitu. ya perbuatan baik kita kan, mau sebaik apa kita supaya masuk surga, coba dijawab. Katakan kita bisa berbuat baik A, B, C, D dari lahir sampai mati gitu ya. Perbuatan baik yang mana yang bisa mengantar masuk surga? Benar. Sedangkan kalau kitab suci kan mengajarkan bahwa Allah itu maha adil. Kalau dia maha adil itu berarti satu dosa itu harus dihukum. Dan upah dosa adalah maut. Dan kita bayangkan dosa-dosa kita dari lahir sampai sekarang, sampai detik ini, berapa banyak. Dan kita harus berbuat baik seberapa banyak supaya kita tahu persis, yakin kita nanti nutut sampai ke surga sana.
Sedangkan ya saya katakan segala kesalahan kita atau perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Nah, itu artinya apa? Semua manusia tanpa terkecuali, baik itu presiden, raja, perdana menteri, semua butuh juru selamat. Kalau dia tidak punya juru selamat, ya pasti tidak selamat. Tapi kalau dia punya juru selamat, kapanpun dipanggil Tuhan, detik dia percaya, saat itu juga keselamatannya dijamin. Bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena kekuatannya, tapi karena Allah sendiri yang menjaminnya di dalam Kristus. Betul. Jadi itu bukan kesombongan, tapi karena sudah dijamin. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi pasti keselamatan itu. Nah, makanya saya selalu bilang, apakah iman kita pada Kristus itu iman yang genuine atau tidak, itu ngeceknya gampang. Kalau kita masih ragu-ragu, kita nanti masuk surga atau neraka ya. Kalau misalnya malam ini dipanggil Tuhan, kalau kita masih ragu-ragu, itu bisa dipastikan imannya pasti iman perasaan sendiri. Perasaan sendiri. Tapi kalau iman itu sejati, Roh Kudus pasti akan meyakinkan dia bahwa kamu dosamu sudah ditebus di atas kayu salib. Dan tidak ada satupun dosamu yang bisa ditagih oleh siapapun. Jadi seperti penjahat yang di sebelah Yesus itu yang bertobat itu. Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Padahal dia belum meninggal. Tapi jaminan keselamatan itu sudah detik kita percaya. Detik kita percaya pada Yesus, detik itu juga selamat. Dan detik kita percaya kepada Juru Selamat itu, detik itu juga kita jadi musuh iblis ya. Iblis ya. Jadi makanya banyak orang yang khususnya gereja-gereja yang gede-gede itu yang mengajarkan jadi orang Kristen itu enak diberkati, sukses, lancar, mulus, sehat. Itu setengah kebenaran. Tuhan bisa memberikan itu. Tetapi peta dan teladan kita di Yesus. Kalau dia menderita, disalib, dicambuk, disesah, ditolak, sementara kita pun mengalami mengikuti Yesus, kemudian tidak mengalami seperti itu, ya berarti kita bukan peta dan teladan kita bukan Yesus, tapi ya iblis. Makanya iblis yang seringkali memalsukan, oh kamu ikut Yesus enak, serba mulus, serba lancar, diberkati. Kitab suci yang sebelah mana yang menggambarkan gitu. Makanya untuk mengecek ajaran itu cek dengan kitab suci. Jangan cek apa katanya pendeta. Cek dengan kitab suci. Kontradiksi atau tidak, selaras dengan firman Tuhan atau tidak. Begitu. Bu Jesse? 7 menit lagi, 6 menit lagi. 6 menit lagi ya. Fine semua ya pelayanannya di Sarawak ya. Ya, salah Pak Katolik. Jadi di Surabaya? Di Sarawak. Oh, kita datang Surabaya. Bu Desi yang mau ke Surabaya katanya. Minta, belum tahu dia belum kontaknya. Mau ke Surabaya, Pak kan dia sudah selesai, udah beli semuanya. Udah, ya banyak yang ikut lah. Oh enggak apa-apa, ya, kita doakan nanti. Adanya tanggal berapa jadinya? Ya Pak. Adanya sama Robinson kapan? Siapa Pak? Adanya sama Robinson. Oh, jarang kontak ya? Dia, ya itulah sibuk. Iya, emang pelayannya banyak dia. Banyak, karena dia ngajar 2 tempat. Setelah pulang ngajar, dia harus pelayanan komsel, anak muda, anak sekolah minggu, begitu. Pokoknya jadwalnya paling dia ada waktu tuh sebenarnya hari Selasa ada. Ya, tapi ya, nggak tahu full katanya. Nah, makanya dia daftarkan Robinson tuh hari Selasa. Tapi dia sudah beli apa waktu itu? Lupa aku materi mata kuliah apa.
Saya nanti sama Calonnya Robinson lagi ikut fokus katanya. pelayanan sekarang katanya, lagi full pelayanan juga calonnya, dia ditugaskan terus katanya kemarin ya. Dari gereja Sinam itu. Mm-mm. Oh, Ya 4 menit lagi kan. calonnya dari Sinam juga ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur pada malam hari ini kami sudah boleh menyelesaikan sesi ke-6 untuk mata kuliah ini. Kami mohon Roh Kudus terus menyertai kami, membimbing, memberikan hikmat, memberikan kekuatan sehingga kami terus berkobar-kobar dan sukacita melayani Tuhan. Berkati juga seluruh keluarga besar kami, teman-teman saudara kami yang belum sempat ikut hadir, dan juga untuk orang-orang yang kami kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu hidup kami, dan biarlah mata kami tertuju pada juru selamat selalu. Kami setia mengikuti Yesus sampai akhir. Terima kasih, dalam nama Yesus, Tuhan dan juru selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih, Yani. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Amin.